Kecamatan Tanjung Batu banyak sekali, setiap desa berbeda-beda memiliki kerajinan. Contohnya Desa Tanjung Pinang, Limang Jaya, itu kan ada kerajinan pandai besi, songket. Kelurahan Tanjung Batu, Tanjung Batu Timur, pandai emas, pandai perak, Tanjung Atap, ada tikar purun dan aluminium. Aluminium itu ya kamu produksi kenceng, gidir dan segala macam untuk kawat. Tanjung Atap itu, oh iya, ada taman apa? Ada Ancol. Ancolnya Tanjung Atap. 11-12 dengan Ancol yang ada di Jakarta. Oh, Jakarta. Ada Dupatnya juga. Oh, Dupat. Payo. Baik, Bujang Gadis Mama Wici Sogan Hilir Mami sudah bersama Bujang dan Gadis dari Kecamatan Tanjung Batu yang merupakan nantinya akan ikut berpartisipasi dalam ajang Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir. Ya, bersama dengan siapa di sini? Perkenalkan, namaku Mega Lestari Agustin, asal dari Kecamatan Tanjung Batu, tepatnya Kelurahan Tanjung Batu Timur. Oke, Kelurahan Tanjung Batu Timur. Di sebelahnya? Oke, semuanya. Perkenalkan, saya Alfarizi. Saya berasal dari Kecamatan Tanjung Batu, tepatnya tinggal berdomisili di Desa Tanjung Atap. Tanjung Atap Barat tepatnya. Tanjung Atap Barat. Iya. Ada Tanjung Atap, ada Tanjung Atap Barat. Kati Tanjung Batu Timur. Tapi kanan nih kita buat. Oh, buat. Ada utara ya. Ada utara, ada timur nantinya. Iya. Nah, terus ini merupakan event yang berapa kali kalian meloi? Itu khusus Bujang terlebih dahulu ya. Iya, Bujang Tanjung Batu Kak ini. Ingat 25 tahun lewat. Ya, untuk kategori ya ataupun kegiatan yang pernah saya ikuti untuk yang sefrekuensi dengan pemilihan ajang Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir, itu saya pernah mengikuti Duta Bahasa dan Sastra di Tanjung Raja untuk mewakili SMA waktu itu. Dan ini kali kedua saya mengikuti ajang seperti ini. Yang kedua kali. Kalau yang gadisnya? Kalau aku ini kali pertama ikut event kayak seperti ini. Nah, ikut tadi dari Tanjung Batu Timur. Tanjung Batu Timur. Kelahiran tahun berapa? 2001. 2001. Malah 2001. Masih muda nih kan Bujang Gadis Mama Wici Sogan Hilir ya. Kalau yang di sebelah nih agak tua sedikit Kak, tapi tidak terlalu tua-tua ya. Tahun 99. Masih muda kali. Nah, terus siapa namanya? Mega ya. Mega kan masuk event tingkat kabupaten pemilihan Bujang Gadis. Dan sekarang sudah masuk kategori Bujang dan Gadis tingkat Kecamatan Tanjung Batu. Apa sih yang menjadi tujuan? Kaki dulu masuk tujuan Bujang Gadis dulu. Apa itu? Bujang Gadis itu menurut saya, menurut kamu, menurut aku lah salah pula kayak. Menurut saya Bujang Gadis itu mungkin apa ya? Apa nak keluarkan bahasa kamu? Tak jadi masalah. Menurut aku, Bujang Gadis itu terkhusus dari kecamatan ya. Dari lingkup kecamatan itu mungkin bisa untuk perwakilan untuk menggerakkan atau menaikkan kecamatan, ikut partisipasi untuk menaikkan kecamatan terkhusus dari bidang kegadisan, kepariwisataan atau kerajinan yang ada di desa-desa tersebut. Itu menurut Mega Bujang Gadis Mama Wici Sogan Hilir tentunya ajang event, ajang event pula ya. Bujang Gadis menaikkan pariwisata, daerah, kuliner mungkin ya. Sumber daya manusianya mungkin. Kalau contoh nih cantik dari gadis dari Tanjung Batu ke Ruana kamu Nah, tujuan kamu masuk dari Bujang Gadis Kapu kepengennya apa? Tujuan sama kayak yang tadi. Mungkin tujuan aku di sini bukan untuk apa ya? Untuk memperkenalkan diri aku atau untuk cuman bercantik lenggak-lenggok. Bercantik. Tapi tujuan aku di sini untuk ikut partisipasi di pemerintahan untuk menaikkan daerah, terus mungkin sumber daya. Kalau dari Kecamatan Tanjung Batu kan sudah terkenal itu desa
Burai. Nah, kalau tujuan aku untuk menaikkan sumber daya manusia dan kerajinan yang ada di desa, khususnya Kecamatan Tanjung Batu. Wow. Sungguh sangat mulia. Kita balik ke Bujang nih, Pak Mani cerita. Ngapu alasan nih masuk ke Bujang Gadis? Pemilihan ya, bukan masuk Bujang Gadis nih, pemilihan Bujang Gadis. Ya, kalau berbicara tentang Bujang dan Gadis, bahwasannya kalau Bujang dan Gadis itu Kak, itu adalah sebuah kaum muda ya, itu penerus bangsa. Maka kaum muda, generasi muda ini adalah sebagai agen of change atau membawa perubahan di dalam masyarakat. Tentunya dengan adanya Bujang Gadis ini adalah menjadi role model ke depannya bagaimana sih kedaerahan itu maju. Karena kita tidak memungkiri bahwasannya Bujang dan Gadis, pemuda-pemuda itu bisa juga ikut berkontribusi untuk memajukan daerahnya, terkhusus yang kami dari Kecamatan Tanjung Batu. Nah, juga berbicara tentang Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir. Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir ini adalah ajang yang bergengsi Kak ya, terkhusus yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya saya pribadi mempunyai beberapa alasan untuk mengapa saya ikut berkontribusi dalam pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 ini. Yang pertama Kak, nak dengar enggak? Coba yang pertama Kak. Dari tadi aku tak kalen, ikut saya tak keciri menurut Tanjung Batu. Iya, tak keciri. Iya. Nah, yang alasan pertama mengapa saya mengikuti ajang ini, yang pertama saya memiliki ini ya. Nah, iya. PD dulu Kak PD mesakkan hati aku dulu Pertama aku nih ada wawasan yang cukup Kak, yang cukup, terus ada kemampuan di bidang seni dan budaya. Sehingga contohnya baca begitar tuh tak baca Kak. Cuma ada pernah nari juga, pernah ada juga nyanyi bisa dikit-dikit, tapi meskipun suaranya di bawah standar Kak ya. Ya di bawah standar. Terus hal inilah menjadi modal awal bagi saya mengapa mengikuti pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 ini. Dan yang kedua Kak, alasan kedua mengapa saya mengikuti pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 ini adalah bentuk keprihatinan saya terhadap generasi muda. Kenapa Kak? Sekarang kita kan hidup di era digitalisasi. Nah, sehingga seakan-akan membuat para generasi itu melupakan, bahkan ada yang tidak tahu apa itu kearifan lokal, apa itu kebudayaan, apa itu kepariwisataan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga Kak, hal ini juga membuat saya untuk maju, untuk menjadi role model, untuk menjadi penggerak bagi kaum muda untuk mempromosikan dan untuk melestarikan kepariwisataan dan kebudayaan terkhususnya. Dan nak dengar yang ketiga Kak, aku ini ada 4 Kak, ada 4, baru 2. Iya. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Nak dengar tak? Coba Kak. Iya. Yang ketiga tentunya Kak, untuk kalau kita mengikuti ajang seperti itu, yang paling penting itu pasti untuk membuka relasi. Karena dengan adanya nanti kita mengikut ini, mungkin rezeki kata uang tuh pacak dari mana baik Kak. Nah, nanti insya Allah mungkin di sini kita bisa ditarik di mana, apalagi dengan keahlian kita public speaking. Kakak kan lah turunnya kemana-mana ya. Mana? Coba harus sekali. Aku pacak nyanyi kamu Kak. Ya. Terus selain menambah relasi, kita juga tentunya untuk menambah wawasan yang terkhusus untuk di kepariwisataan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dan yang keempat Kak, yang terakhir mengapa saya mengikuti ajang ini, yaitu untuk menjadi regenerasi ikatan keluarga Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir yang memang bertanggung jawab, yang memang memberikan dampak nyata, yang memang memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kebangkitan Kabupaten Ogan Ilir di berbagai bidang Kak. Tentunya bukan hanya kita menyampingkan kebudayaan dan kepariwisataan, namun kita harus peka juga terhadap sosial, ekonomi dan pendidikan. Kabupaten Ogan Ilir juga termasuk angka stuntingnya itu cukup tinggi, dan pendidikannya juga masih banyak yang putus sekolah. Dan nantinya kalau sudah tergabung, inilah program-program yang akan saya canangkan untuk saya berikan kepada pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir. Wow, sesuai ide nak milu Bujang Gadis ya. Lancar lah ngomong waya but yang ndak ngepet ndak mayo. Ndak mayo. Siapa ndak mayo ya. Nah, di balik layar dari kalian sudah sampai pada titik sekarang, itu perjalanan karir, perjalanan prestasi itu apa sih nih Kak?
Kalau aku prestasi mungkin dari TK sudah di bidang kesenian tari. Sudah pernah ikut, alhamdulillah juara 1 tari tradisional tingkat provinsi yang diadakan di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Juara 2 tari kreasi daerah tingkat kabupaten yang diadakan di Caram Sububu dan Senai. Terus kalau misalnya di kecamatan mungkin tidak hitung lagi. Oh iya, keluar. Nah, juga tal ya. Nah, di selain Mega prestasi. Ya, kalau prestasi perjalanan karir ya Kak. Selain di sini saya kesibukannya bahwasannya saya sekarang mahasiswa semester 7 Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan sekarang saya lagi KKN Kak. KKN di samping Layo inilah Kak. Di Tanjung Seteko. Oh, Tanjung Seteko. Tanjung Seteko ini lagi, jadi izin dulu ke sini ya. Terus selain itu kesibukan saya sebagai seorang tenaga pendidik, pengajar, guru di 2 sekolah. Yang pertama itu ada di SMA, saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Tahu di sosiologi Kak? Iya, ilmu masyarakat Kak, ilmu masyarakat. Dan yang kedua saya mengajar di SMK Perhotelan. Di situ saya mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama saya mengajar kepariwisataan, cocok sekali dengan apa yang saya ikuti sekarang. Dan yang kedua komunikasi industri pariwisata. 2 mata pelajaran untuk di SMK Perhotelan itu. Nah, untuk perjalanan prestasi alhamdulillah dari SD itu selalu juara umum, SMA juara umum, dan saya kemarin dari bulan Juni kemarin menjadi peserta terbaik dari Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia, peserta terbaik dalam pelatihan kepemudaan non formal. Dan yang untuk tahun 2022 juga di bulan Juni kemarin saya direkrut dari Dinas Pariwisata dan juga dari Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir untuk menjadi dubber pengisi suara untuk aplikasi launching e-office Kabupaten Ogan Ilir. Ya, kemarin saya pengisi suaranya. Nah, kalah dengan kakak. Oh, itulah juga makanya semakin diganti Bujang Gadis Mama. Semakin insecure. Baik itu dari Gadis, baik itu dari Bujang nih. Kalau Bujang tadi ke prestasi ya. Gadis aja lah boleh. Bahwa jenis tadi di tingkat kecamatan tak terhitung lagi. Nah, di kabupaten tadi lah sudah dijelaskan nih bahwa A, B, C, D, dan E. Kalau saya itu Kak lebih bahwasannya lebih ke akademik ininya prestasinya. Kemarin juga pernah ikut juara 2 Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Ogan Ilir bidang kebumian ke geografi, juga menjadi peserta terbaik di Provinsi Sumatera Selatan, terus menjadi peserta Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Terus saya juga pernah menjadi narasumber di event Generation Pemuda bagian Sumbaksel Kabupaten Sumbaksel Provinsi Sumatera Selatan. Saya menjadi narasumber di sana. Terus di tingkat kecamatan itu sudah, kalau di tingkat kecamatan itu kan hitung lagi boleh ya. Nah, kalian tak setuju tak deh sih kalau aku berpendapat bahwa permainan tradisional itu sudah redup, sudah tertinggal dan sudah tergila zaman. Nah, ada kepengenan tadi dari kamu orang dua itu untuk menggali kembali dan menghidupkan kembali permainan tradisional. Pengen tadi? Pengen. Nah, permainan tradisional apa yang sampai bakari itu melekat dalam pikiran? Main yeye? Main yeye. Tahu juga dengan yeye? Tahu. Oh, tahu. Jadi satu bahasa kita, bahasa Sangatiga itu yeye, bahasa Tanjung Batu juga yeye juga. Lompat tali. Lompat yeye, bak lompat indah, bak segala macam, bak koprol. Iya, koprol. Yang koprol tuh yang tinggi itu ya. Cuma galak nonton bae, haram mun pacar ngau kan ya. Cewek itu biasa. Itu cuma aku sekedar nonton bae. Tahu lah. Nah, terus yang bujang apa dia? Tradisional. Saya pernah mengikuti pelatihan pendidikan karakter Kak dari kementerian juga, bahwasannya banyak terlahir kebudayaan, nilai-nilai kearifan lokal itu lahir dari permainan tradisional. Kemarin pas waktu kami presentasi mewakili Kabupaten Ogan Ilir, di situ kami memperkenalkan yang namanya permainan benteng. Benteng itu selain kita untuk melatih motorik, motorik anak-anak, tetapi di situ kita melatih ketangkasan kita. Bagaimana cara kita untuk menjaga, mempertahankan benteng keamanan kita. Dan satu lagi Kak yang perlu dilestarikan itu, kamu pernah
mendengar bahwasannya ada permainan tradisional atau gelatik. Nah, gelatik itu Kak, itu terbuat dari kayu. Ada kayu mungkin 50 cm, terus ada anaknya. Anaknya ini mungkin 15 cm. Nanti kita di tanah itu kita buat segitiga. Nah, segitiga nanti yang kecilnya itu nah, kita ambil situ gelatik, coketan nih bahasa kamu. Nah, itu juga Kak banyak membuat anak-anak itu terutama ya untuk melatih motoriknya, cara berhitungnya, ketangkasannya. Nah, inilah, dan kearifan lokal itu ada semua di sini. Nilai budayanya, iya. Kita ini sekarang tahu kan hidup di era digitalisasi ini, tidak kan mungkin tahu anak-anak sekarang main-main itu main jek-jekan tahu Kak jek-jekan? Tahu. Cai kita kan permainan sama, cuma beda namu. Iya kan? Itu perlu dihidupkan kembali. Iya. Mungkin juga dengan lahirnya Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir, nanti juga kita ikut mempromosikan permainan tradisional. Benar. Pengennya nak juara atau tidak di Bujang Gadis nih? Juara atau tidak itu urusan belakang. Yang penting sudah maju dulu. Maju dan semaksimal mungkin. Memberikan yang terbaik. Memang gadis nih kan kalau Mega bercanda itu ya kemayunian beromong. Ya kalau Alfarizi kan pokoknya gas terus ya. Silakan untuk si Mega menjadi setelah andai kata Mega terpilih menjadi bujang dan gadis atau gadis dari Kabupaten Ogan Ilir, apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda ingin lakukan, langkah Anda untuk ke depan itu? Oke, seperti yang tadi di awal, bukan cuma untuk memperkenalkan diri atau mempromosikan diri atau berlenggak-lenggok di depan kamera, tapi juga ingin menghidupkan kembali budaya yang tertinggal. Pas lah ya. Seperti yang tadi juga kerajinan mungkin dari khususnya saya Kecamatan Tanjung Batu banyak sekali, setiap desa berbeda-beda memiliki kerajinan. Contohnya desa Tanjung Pinang, Limang Jaya, itu kan ada kerajinan pandai besi, songket. Kelurahan Tanjung Batu Timur, pandai emas, pandai perak, Tanjung Atap ada tikar purun dan aluminium. Aluminium itu ya kamu produksi kenceng, gider dan segala macam untuk kawat. Dari kami Kak. Dari Tanjung Atap ya. Tanjung Atap itu ada taman apa? Ancol. Ancolnya Tanjung Atap. 11-12 dengan Ancol yang ada di Jakarta. Jakarta. Ada Dupatnya juga. Dupat. Payo. Pacak mandi ke kerokan gitu Kak. Nak mancing juga bisa. Mandi ke kerokan tuh apa sih? Mandi ke lobo. Iya, ada lebak Kak ya. Lebak. Kita tuh seperti ini Kak ya, di belakang sana ini. Nah, itu dikerok seperti jalan-jalan ini. Nah, nanti kan di tengah-tengahnya itu kan ada air. Nah, di situ Bunda Budi biasanya mandi. Lebih cantik Kak kalau sudah dikerok nih. Kalau sebelum dikerok itu ya biasa aja. Kalau sudah ada kerokannya alhamdulillah ya, ambil aja. Oke, silakan untuk Alfarizi. Setelah andai kata terpilih menjadi bujang dari Kabupaten Ogan Ilir, apa yang Anda ingin lakukan dan apa langkah Anda selanjutnya? Oke, nantinya seandainya jika saya gitu Pak ya, sama rekan saya juga, mudah-mudahan lah sepasang. Ya, amin ya Allah. Ada psikolog lagi siapa namanya? Ada Indah Sari. Bukan Indah Purwaningsi bukan ya? Bukan. Dia menitip salam dan permohon maaf karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Kak. Karena Indahnya masih ada kuliah juga dia. Berkaitan dengan apa yang telah disampaikan kakak atau bapak sih ya, kakak B. Lalangan. Oleh kakak tadi bahwasannya apa sih tujuan nantinya jika terpilih sebagai bujang gadis Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya berkaitan dengan alasan saya yang nomor 4, terutamanya saya akan mempercantik dulu Kak ikatan keluarga bujang gadis Kabupaten Ogan Ilir terlebih dahulu. Bagaimana kita bukan mempercantik hal itu Kak, tapi kita bagaimana nantinya kita memberikan role model di dalam
Ikatan Keluarga Bujang Gadis itu kita ini seperti ini. Kita sebagai duta wisata seharusnya kepribadian kita seperti ini. Jadi ibaratnya Kak, maguskan kita yang di rumah dulu, baru nanti kita keluar. Nah, jadi nanti kita akan bagaimana cara kepribadian, bagaimana cara public speakingnya baik, bagaimana cara berkontribusi dengan masyarakat itu seperti apa. Jika sudah terpilih termasuk sudah ke dalam Ikatan Keluarga Bujang Gadis itu, kalau sudah fix, sudah mantap untuk dikeluarkan, baru kita menyusun draft agenda program kerja apa saja yang kita lakukan. Yang terutama karena kita terfokus kepada kebudayaan dan kepariwisataan, tentunya hal inilah yang harus menjadi objek pertama kita untuk sebagai duta wisata untuk mempromosikan dan melestarikan. Kita ada Burai, kita ada Teluk Seruwo, kita ada Taman Pancasila. Itu adalah salah satu agenda yang pertama untuk kita tingkatkan. Dan yang kedua, kita jangan ibaratnya jangan hanya fokus kepada pariwisata, kebudayaan, tetapi yang di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan ini juga harus kita tekankan, Kak. Karena sepengetahuan saya, banyak Ikatan Keluarga Bujang Gadis itu entah itu di mana saja itu lebih fokus kepada kepariwisataan dan kebudayaan, tetapi kita melupakan, seakan-akan melupakan. Tapi kalau seandainya kita tidak melupakan sosial, ekonomi, dan pendidikan ini, dari sumber daya manusianya yang bisa kita sebagai role model, insya Allah semuanya bangkit seperti yang ada di visi misi Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir bangkit. Semakin digali semakin insecure Bujang Gadis Mama Bici Mang Mi Ade, kayak jadi belum ada apa-apa nih kalau dibanding mereka. Prestasi sudah mumpuni, tampang sudah good looking, Bujang itu gagah dan perkasa, gadis anggun dan jelita. Kalau Mang Mi Ade hancur lebur. 11-12 lah, Kak. Dengan siapa? Jawa, belagalah kamu. Kan kemarin untuk meroket. Kalian kemarin sempat roadshow, makanya terpilih. Itu sepanjang perjalanan roadshow, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lalui, dan apa yang Anda persiapkan? Dari gadis dulu boleh? Dari roadshow itu kemarin di Kecamatan Tanjung Batu itu tanggal 19 Juli 2022. Itu mulai dari technical meeting, karena kami pesertanya mungkin cuman bertiga, jadi mungkin waktunya sedikit sangat singkat. Jadi itu kemarin ukur badan. Nah, minimal berapa itu? Kalau standar cewek berapa? 168 cm. Kalau standar cowok 173. Pas lah, aku 171 lah. Ngemesak ya dikit ya. Terus dari berkas ya, persiapan berkas sudah intinya memanglah sudah dipersiapkan lah ya. Nah, untuk yang perjalanan tadi, oleh karena kalian bertiga itu sudah sangat singkat, penilaian. Nah, kaki dulu, betul, untuk penilaian mungkin lah sudah dinilai oleh juri lah ya, makanya sampai masuk ke kategori tingkat kecamatan. Apa yang Anda rasakan setelah Anda dinyatakan mewakili Kecamatan Tanjung Batu? Mungkin senang. Cito-cito ada? Termasuk kita. Termasuk lah. Kepengenan? Bisa jadi juga. Itu dia Bujang Gadis Mama Bici asa galak ceto paca. Kalau si Alfarizi, benar, ada niat ada jalan. Kalau saya, Kak, ada banyak persiapan yang saya lalui, yang saya lakukan untuk menjadi kandidat pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir untuk mewakili Kecamatan Tanjung Batu. Ini proses demi proses sudah kami jalani, sudah kami lakukan, meskipun kami cuma ada 3, tapi ini adalah salah satu hal yang sangat bertanggung jawab bagi kami, Kak, karena kami membawa nama baik Kecamatan Tanjung Batu. Otomatis kami harus menjaga nama baik, terus menampilkan yang terbaik untuk Kecamatan Tanjung Batu tersendiri. Itu terus bagaimana nantinya ke depannya kami serahkan kepada juri panitia serta yang menilai kalian untuk menuju ke babak selanjutnya Bujang Gadis gitu. Indah itu dari mana? Indah dari Tanjung Batu Seberang. Tanjung Batu Seberang. Seumuran sama kalian? Iya, seumuran. Untuk yang perjalanan mungkin sama ya Pak. So mungkin harapannya juga sama ya. Nah, silakan untuk si Mbak Mega.
minta dukungan untuk masyarakat Tanjung Batu dan keluarga yang tersebar dari Kecamatan Tanjung Batu di kecamatan-kecamatan lain. Silakan. Kenalkan, nama aku Mega Lestari Agustin, perwakilan dari Kecamatan Tanjung Batu, khususnya berasal dari Kelurahan Tanjung Batu Timur. Umur 20 tahun. Mohon dukungannya untuk kakak, adek, mamang, bebek, uak, dan yang lain untuk aku di ajang Bujang Gadis Ogan Ilir 2022. Silahkan Halo Farizi. Oke, ada pantun Kak. Pantun ini yang selalu aku sebutkan, yang selalu aku tampilkan kalau nge-MC. Karena kebiasaan nge-MC juga Kak. Pantun nonca. Iya. Ada tap-tap Tanjung Atap di Ulu Tanjung Batu. Mamang Bicek duduk lah mantap-mantap, aku nak perkenalan dulu. Boleh. Ya, Mamang Bicek Kabupaten Ogan Ilir semuanya. Saya Alfarizi, usia 23 tahun, dengan bangga saya mewakili Kecamatan Tanjung Batu. Mohon dukungan, mohon doa restunya, semoga Alfarizi bisa mewakili Kecamatan Tanjung Batu dan menampilkan yang terbaik dan membawa nama Kecamatan Tanjung Batu lebih bergemilang cahayanya terkhusus di Kabupaten Ogan Ilir. Tanjung Batu memiliki 19 desa, 2 kelurahan dengan kearifan lokal, dengan kehazanaan, kerajinan, maka Mamang Bicek Kabupaten Ogan Ilir terkhusus yang wong Tanjung Batu, jangan lupa mendukung saya untuk menjadi bujang favorit Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih. Oke, itu dia bujang gadis Mamang Bicek Ogan Ilir. Sebenarnya Kecamatan Tanjung Batu itu terwakili oleh 3 orang, si Indah, si Mega, dan Alfarizi. Yang tadi orang dueke sudah menjelaskan asal-usul mereka, prestasi, kemudian tujuan mereka ikut dalam event yang bergengsi yaitu Bujang Gadis pemilihan, jangan Bujang Gadis, pemilihan Bujang Gadis tingkat Kabupaten Ogan Ilir. Itulah cerita nih, kalian asumsikan, kalian jadikan landasan untuk mendukung mereka. Dan kita tutup gesahan kali ke dengan sekop pantun, ikan kepiat ditenjak pakai tumit, ike di mamiat, nah undur diri mohon pamit. Waduh. Ya.